kamu nggak boleh minum susu misalnya gitu ya. Mhm. Nah nggak boleh minum susu ini tegas gitu ya. Nanti kemudian kalau anaknya tanya, kalau susunya dicampur sama gula, kalau susunya dingin, Mhm. kalau susunya setengah gelas, kan gitu ya. Kan itu kan ada banyak alternatif. Nah orang Mhm. tua mesti pegang garis merah. Pokoknya nggak boleh minum susu. Contoh-contoh lain yang sebenarnya bisa dipelajari juga oleh orang tua seperti apa Ibu Astrid dalam mengasuh anak yang efektif supaya kita bisa mencegah perilaku-perilaku psikopat gitu? Iya, ya itu tadi ya. Yang pertama konsistensi ya. Dan untuk konsistensi ini orang tua mesti punya kayak benang merah gitu ya Mbak ya. Mhm. Karena kadang-kadang misalnya begini, kamu nggak boleh minum susu misalnya gitu ya. Mhm. Nah nggak boleh minum susu ini tegas gitu ya. Nanti kemudian kalau anaknya tanya, kalau susunya dicampur sama gula, kalau susunya dingin, Mhm. kalau susunya setengah gelas, kan gitu ya. Kan itu kan ada banyak alternatif. Nah orang Mhm. tua mesti pegang garis merah. Pokoknya nggak boleh minum susu gitu kan. Dan udah mau ditawar begini, tawar begitu, nggak boleh. Nah ini yang kadang-kadang orang tua mesti tahu persis. Karena kadang-kadang orang tua melarang sambil dia nggak yakin. Kalau orang tua Betul. ngelarang sampai dia Mhm. yakin, si anak bisa, apalagi kalau anaknya cerdas ya Mbak, Mhm. si anak bisa kemudian nawar, dan pada saat kemudian anak menawar akhirnya dia dapat, maka anak pikir aturan yang diberikan oleh orang tua tuh bisa ditawar. Jadi Hmm. nggak pernah dalam tanda kutip konsisten. Asal kita bisa ngomong aja, nanti mama kan jadi membolehkan kan gitu ya. Mhm. Nah Benar-benar. jadi benar kan, jadi artinya memang pada masa penanaman nilai ini orang tua mau tidak mau, suka tidak suka, dia mesti yakin betul sama dirinya sendiri sehingga dia bisa tegas. Ya Hmm. dia tahu betul yang mana yang boleh, yang mana nggak boleh. Termasuk misalnya, loh di rumah depan boleh loh ma, ya kamu pindah aja ke rumah depan. Kamu kan anak Hmm. mama, sama mama kamu nggak boleh. Nah termasuk gitu ya. Betul Atau betul. misalnya teman-teman lain boleh loh ma sama orang tuanya, ya beda ya orang tuanya, kalau mama nggak boleh. Nah mungkin anaknya kan akan tanya, kenapa kalau mama nggak boleh? Terangin kenapa ibu bilang itu nggak boleh. Tapi artinya kita sebagai orang tua yang nanamin aturan yang tegas, yang jelas, kita punya alasan sehingga kita nggak bisa ditawar. Jadi lebih penting itu bagi anak adalah aturan itu ditegakkan, dan sekali kita tegakkan kita tidak akan berubah. Mhm. Kan? Karena gini Mbak, sebetulnya ada di belakang itu ada yang namanya perkembangan moral pada seseorang itu ya. Nah Mhm. kalau anak itu masih di bawah 10 tahun atau bahkan di bawah kelas 6 SD, perkembangan moralnya itu masih mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain. Masih sesuatu yang berlaku di komunitas. Dia akan mengikuti. Jadi salah bener nih apa? Gimana katanya? Aku akan ngikutin. Nah kalau dia udah usia SMP atau menuju SMA, ada yang namanya kata hati, di mana dia bisa nimbang, Mbak. Jadi Hmm. yang namanya moral yang sifatnya subjektif ya. Ini adalah moral kebijaksanaan. Misalnya gini, orang sama-sama nyuri di supermarket. Tapi kenapa yang satu dilepasin sama satpam karena dia nyuri buat anaknya yang kelaparan, kan gitu ya. Mhm. Sementara yang satu sama Pak Satpam dilaporin ke polisi karena dia nyuri untuk senang-senang. Jadi ini yang Hmm. kedua, ini dianggap nyuri beneran. Sementara yang pertama karena anaknya kelaparan. Jadi Pak Satpam kemudian, oh yang ini enggak deh, enggak apa-apa lah, malah dikasih duit mungkin sama Pak Satpam ya kan gitu ya. Mungkin. Mhm. Nah, nah, pertimbangan moral yang subjektif segini, moral judgment seperti ini akan terjadi pada orang kalau dia sudah melewati masa SMP menuju SMA. Jadi perkembangan moralnya seperti itu. Tapi kalau di bawah, karena kita sedang negakin aturan supaya anak kita tidak jadi psikopat, kita mesti sangat-sangat tegas. Dan anak mesti tahu bahwa itu tidak bisa ditawar. Mhm. Nanti dia akan lihat di lingkungan sekitar gitu ya Mbak, dia belajar misalnya di sekolah, dia bergabung sama komunitas, dia nanti akan diskusi sama ibunya. Mah, saya ngelihat temen yang begini, kan kata mama sebetulnya nggak boleh ya. Terus kita bilang, Mhm. nah teman kamu itu kan artinya nakal, gitu kan. Nggak boleh kayak gitu itu. Coba kamu rasanya gimana ngelihat temen kayak gitu? Ya nggak Mhm. enak sih mah gitu kan, ya nggak enak, dia ngerebut mainannya teman saya, ngerebut mainan teman yang lain. Teman yang lain tuh nggak bisa ngelawan, cuma nangis gitu kan. Saya juga nggak berani ikut campur, cuman menurut saya itu salah. Nah ya kan, kamu kan kalau seandainya itu terjadi pada kamu bagaimana? Nggak boleh loh Hmm. ngerebut teman kayak gitu ya. Iya. Dia akan kemudian mengembangkan nilainya berkaitan dengan apa yang dia lihat nanti di lingkungan dengan pertambahan umur. Tetapi Mhm. dia akan punya patokan, ini nggak boleh.
nyuri nggak boleh, nyakitin hati orang nggak boleh, apalagi ngebunuh ya Mbak, bagi ngebunuh Hmm. gitu kan ya, kan dia tahu ada yang nilai-nilai apa istilahnya utama ya, misalnya Mm. harus hormat sama orang tua, tidak boleh mencuri, tidak boleh nyakitin, di agama, di semua agama itu ada gitu kan ya. Nah dia pegang, dan pada saat orang tua mencoba menanamkan kalau ingin anak tidak menjadi psikopat, itu harus benar-benar tegas dan benar-benar orang tuanya pede, sehingga anak tahu bahwa itu memang penting untuk dia pegang dan itu memang penting untuk dia jadikan sebagai patokan.